Ya, alhamdulillahirobbilalamin, pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Oase Ramadan Metro TV. Ya, kali ini disiarkan langsung dari Batalion 461 Paskas Kra Baskara. Ya, sesuai dengan temanya kayaknya nih, atau di markasnya Paskas, pasukan khas Angkatan Udara. Saya ingin sedikit mundur ke belakang bicara mengenai sejarah pada saat awal Rasulullah menyiarkan agama Islam bersama para sahabat. Di situ kita melihat bagaimana militansi dari para sahabat, jiwa, harta, dan segalanya. Mereka berusaha mati-matian untuk memperjuangkan Islam. Nah, kita bicara kekinian. Pada saat ini, kawan kita termasuk diri kita juga Islam dan agama. Nah, tidak hanya itu, pada saat kita bicara militansi, tentunya kita ingin juga berbicara tentang militansi dalam yang harus kita kerjakan. Itu tapi caranya bagaimana? Nah, untuk itu kita menyampaikan kepada kita serta nanti akan ada Ustadz Abu Sangkan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senang sekali saya berada di sini di tengah-tengah jajaran Batalion 461 Paskas. Warna hijaunya di mana-mana, ya. Ternyata ada rahasia dari warna hijau. Nabi itu, ya. Nabi itu paling suka warna hijau. Ya, jadi ternyata Nabi suka warna hijau. Makanya kalau kita pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, kubahnya itu warna hijau. Ya. Dan ternyata kalau kita cek juga di kitab suci, ternyata surga itu juga ada rona-rona hijaunya. Ya, makanya saya pikir warna hijau ini sangat-sangat baik lah. Nah, jadi sore ini kita akan membahas tentang militansi dalam beribadah dan tentunya juga dalam berikhtiar. Misal, saya percaya saudara-saudara saya di sini, Bapak dan Ibu semua sekalian, pasti memiliki impian. Betul? Wih, suaranya beda ya. Motivator juga kalah suaranya ya. Jadi semua kita pasti memiliki impian, apakah naik pangkat ya, ataukah misalnya anak kita lulus kuliah dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengejar impian ini? Menariknya, seluruh prajurit itu dilatih untuk satu nilai namanya disiplin. Dan ternyata kita di dalam puasa gitu ya, juga melatih satu hal yang namanya disiplin juga. Nah, 3 hal yang saya pengen tawarkan dalam hal kita mencapai impian kita. Ya, dalam rangka kita mencapai impian kita, hajat kita, dan segalalah yang kita inginkan. Jadi pertama, orang level 1 nih, saya sebutnya dengan orang level 1. Jadi orang level 1 ini ketika dia memiliki suatu impian, dia kejar dengan apa? Dengan usaha. Ya, usaha. Kuat-kuatan, gigih-gigihan. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Ya. Nah, tapi itu manusia level 1. Ada lagi manusia level 2. Apa itu? Jadi selain dia berusaha, dia juga ngapain? Ngapain? Doa. Tapi itu manusia level 2. Ada lagi manusia level 3 nih. Apa kira-kira Bu? Dia udah usaha, udah doa, ngapain lagi? Ikhtiar itu usaha. Apa lagi? Usaha, doa, amal. Ya. Jadi demi mencapai impian, demi mencapai hajatnya kita. Jadi selain usaha, doa, dan amal. Amalnya apa? Ya apa aja ya. Sedekah, ya, puasa sunnah, ya, duha, tahajud, dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan, wah itu nggak boleh Mas Ipo, masa beramal dan berharap. Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Uang orang nggak beramal saja boleh berharap, ya nggak? Orang nggak punya iman, nggak punya amal, boleh berharap. Masa kita punya iman, punya amal malah nggak boleh? Justru lebih boleh. Bahkan harap itu adalah bagian dari iman. Nah, yang nggak bolehnya gimana? Yang nggak boleh adalah kalau kita berharap berlebihan. Ya, berharapnya berlebihan. Jadi mampunya segini, kita maksa segini nih. Ya, aslinya mungkin hari-hari pakai, mohon maaf misalnya motor gitu ya, pengen langsung, ya Fortuner misalnya, atau X-Trail misalnya. Nah, ini nih berharap berlebihan, ya nggak boleh. Ya, satu. Kedua apalagi jangan berharap dunia saja. Ya, jadi kalau orang mentalnya berkelimpahan, dia itu pengen 2 hal, dunia dan akhirat. Terus apalagi jangan berharap ke orang, jangan berharap ke makhluk. Jadi berharapnya kepada yang maha kuasa. Itu boleh. Ya. Nah, kadang kita berharap pada siapa? Pada atasan kita, pada tim kita. Itu yang nggak boleh. Nah, jadi berharap sangat-sangat boleh ternyata. Dan menariknya, ada 2 hal ini. Ada amal, ada action. Ini dilatih dalam puasa. Ada amal, ada action. Menariknya,
Kalau orang itu amalnya bagus, actionnya jadi turut membagus. Jadi bunyi gitu loh. Dia bikin dikit langsung jalan, bikin dikit langsung jalan. Dan menariknya lagi, dia ngomong sedikit saja, kata-katanya lebih didengarkan orang. Gitu. Makanya kadang-kadang kita heran, ketemu dengan orang tertentu gitu ya, dia ngomong dikit saja, ya, dia mungkin nggak punya pangkat, ya, nggak punya harta, tapi dia ngomong dikit saja didengarkan. Kenapa? Kita nggak tahu. Ternyata amalnya di belakang kita luar biasa. Sehingga amal ini bikin ya omongan kita itu lebih bunyi. Jadi saran saya, Bapak dan Ibu, kalau pengen kata-kata kita lebih didengarkan oleh tim kita, oleh keluarga kita, oleh siapa saja, ya, didukung dengan amal. Ini membuat kata-kata kita lebih didengarkan. Jadi kata orang ada auranya lah, ada energinya lah, ada wibawanya lah. Intinya itu sebenarnya. Ya, intinya itu. Nah, dalam puasa kita dilatih lagi hal kedua namanya apa? Terkait juga dengan disiplin, itu adalah tentang pengendalian diri. Pengendalian diri. Ini luar biasa menurut saya. Karena dalam puasa bahkan mungkin satu-satunya amalan gitu. Ya puasa. Ini benar-benar ibadah rahasia. Kalau kita sholat orang lain masih lihat. Kita sedekah itu pun masih kelihatan. Zakat bahkan harus ada yang lihat gitu. Ya, yang nerima zakatnya kan harus tahu gitu. Tapi puasa ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Misalnya Bapak dan Ibu misalnya ya 10 menit yang lalu, misalnya minum air di sana gitu ya, saya juga nggak tahu. Teman di sebelah Bapak juga nggak tahu. Nah, ini akhirnya puasa melahirkan pengendalian diri yang luar biasa. Saya heran melihat orang-orang ketika puasa akhirnya malas-malasan, ya, terus tidur-tiduran ya. Menurut saya nggak cocok, ya. Menurut saya nggak cocok. Karena kalau kita lihat gitu ya, banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi ketika Ramadan. Indonesia merdeka kapan? Ramadan kan? Ramadan. Ya, dan kita lihat Fathahilah merebut kembali Sunda Kelapa itu terjadi juga ketika Ramadan. Perang Badar juga terjadi ketika Ramadan. Dan penaklukan Mekah juga terjadi ketika Ramadan. Jadi hendaknya Ramadan itu melatih kita untuk lebih apa? Lebih militan menurut saya. Ya, lebih militan menurut saya. Nah, kebanyakan kita ya jadi sering menyalahartikan konsep Ramadan ini. Jadi ya tempatnya akhirnya untuk pulang lebih cepat ya, ngaso-ngaso di masjid, ngaso-ngaso di musola. Ini menurut saya sangat-sangat tidak cocok. Jadi dalam ibadah hendaknya militan, dalam ikhtiar juga hendaknya militan. Ya, hendaknya militan. Saya mau tanya, kita sedekah itu ibadah atau ikhtiar? Pak, ibadah atau ikhtiar? Ibadah juga ikhtiar, benar nggak? Ikhtiar untuk menjemput rezeki kita. Nah sekarang kita kerja nih, bertugas nih, itu ikhtiar atau ibadah? Ikhtiar juga ibadah. Jadi kalau niatnya benar, dari pagi ya, misalnya kita kerja sampai sore misalnya gitu ya, kalau niatnya benar, jadi 8 jam bahkan 9 jam kita adalah ibadah semuanya. Jadi duitnya dapat, gajinya dapat, pahala juga insya Allah dapat. Jadi tidak ada satu hal pun yang terlepas dari dua hal ini sebenarnya. Ya, nanti kita akan sambung lagi pada sesi berikutnya. Sekarang kita break dulu sebentar. Ya, terima kasih Ipo. Nah, tadi Ipo menyampaikan kepada kita semua bahwa bulan Ramadan ini seharusnya jangan lemes, harus militan ya kan, harus momen yang pas untuk bagi kita umat muslim untuk lebih semangat lagi dalam berusaha, bekerja, dan berikhtiar. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Jadi buat Anda jangan kemana-mana. Saat lagi Ustadz Abu Sangkan juga akan bergabung bersama kita. Tetaplah di Metro TV.